di sini gue sama tim gue mau sedikit tutorial gimana sih cara gunain Trello dan apa sih Trello itu, terus ada apa aja fitur-fiturnya. Sebelumnya, nama gue Andini sebagai art director. Oke, langsung aja. Gue mau jelasin Trello itu apa. Trello itu adalah aplikasi kolaborasi yang memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai proyek dalam satu tempat. Dengan Trello, semua orang di proyek tersebut bisa tahu apa yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, dan sudah sejauh mana dia mengerjakannya. Dengan menggunakan aplikasi tambahan ini, kamu bisa lebih mudah bekerja sama dengan teman setimmu. Dengan ini, kamu juga nggak perlu lagi kebingungan memantau progres dari banyak pekerjaan. Semuanya ditampilkan dengan ringkas oleh Trello. Jadi Trello ini tuh diibaratkan sebagai sebuah papan tulis kosong yang diisi dengan sticky notes. Tapi bedanya Trello ini papan tulis yang bisa Anda bawa kemana-mana. Jadi Anda bisa mengakses Trello dimanapun, mau lewat smartphone atau lewat komputer dengan mudah. Oke, langsung aja kita buka Trello-nya. Oke, gimana sih cara ngebuka Trello? Yang pertama, kalian buka aja browser di laptop atau di HP kalian, di perangkat elektronik kalian. Lalu kalian klik Trello, dan kalian pilih yang trello.com. Kalian pilih, klik. Lalu selanjutnya kalian pilih Sync Up. Klik Sync Up. Tunggu sebentar. Lalu akan diarahkan, di sini ada 4 pilihan. Mau Sync Up pakai akun yang udah kalian punya, atau pakai akun Google, akun Microsoft, atau akun Apple. Nah, di sini karena emang kita punyanya akun Google, makanya kita akan continue with a Google. Kita klik. Nah, setelah itu kita pilih aja mau login pakai akun yang mana. Kita contohin pakai akunnya Akbar Ramadan di sini. Kita coba klik. Oh ya, sebelumnya maaf tadi perkenalkan nama aku Febristi. Aku copywriting di sini dari Daun Muda Agency. Lalu di sini kita akan diarahkan ke webnya Atlasan. Ini adalah perusahaan yang punya Trello gitu. Terus create your account. Di sini akan diarahkan ke Gmail, di mana kita akan dikasih kode ke Gmail. Kita klik emailnya. Nah, kita tinggal copy aja kodenya, terus kita paste ke webnya. Create your account. Tunggu sebentar dulu, nanti akan terverifikasi. Nah, setelah terverifikasi akan ada tulisan Welcome Akbar Ramadan. Karena tadi kita pakai akunnya Akbar Ramadan. Nah, di sini kita bisa pilih nih, namanya apa nih. Karena kita dari Daun Muda Agency, makanya kita akan, nama yang di sini akan kita namai dengan Daun Muda. Opinionnya, karena kayaknya kita akan lebih fokus ke small business di sini, kita akan pilih small business. Tapi kalian bisa pilih yang lain-lain sih, misalnya kalian pilih marketing atau apapun. Karena kita di sini ingin fokus ke small business, kita coba klik yang small business. Lalu di sini bisa add your team members. Jadi kalau misalnya kalian add team members kalian di sini, saat kalian membuat notes di Trello, itu tim members kalian akan dapat notifikasi itu. Karena di sini tim members kita selain Akbar itu ada saya, Febristi, maka kita coba klik Febristi. Febristi Medhersai. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada Andini. Andini spasi Febrianti. Pakai spasi. Andini spasi Febrianti.
Oke, lalu selanjutnya ada Hilmi. Nah, udah setelah kita add semua anggotanya, maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini ada dua pilihan ya, ada yang free WordPress sama yang business class WordPress. Tapi karena kita baru belajar, dan biasanya kalau kita baru belajar kan pilih yang tidak berbayar, maka kita akan pilih yang without business class, itu ada di bawah. Ada di bawah. Coba kita scroll ke bawah. Nah, start without business class. Kita klik yang ini. Jadi kalau kalian inginnya nggak berbayar, kliknya ada di bawah. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita lanjutkan saja. Nah, ini tampilan awal saat kita masuk. Sudah benar-benar masuk. Di sini kita bisa ngedit profil kita. Selanjutnya bagaimana cara ngedit profil dan lain-lain akan dijelaskan sama teman saya, Muhammad Hilmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi. Saya sebagai kreatif dari Daun Muda Agensi. Selanjutnya, kita bisa mengklik pojok kanan atas dengan memilih Profile and Visibility. Lalu diklik, setelah itu akan tampil. Tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa dapat melengkapi data-data kita dari mulai ganti profil, di sini kita bisa mengganti foto profil dan header. Lanjut ke nama. Dan kita bisa mengganti nama kita sesuai nama pribadi kita. Setelah itu ke job title. Karena di sini kami masih mahasiswa, kami memilih student. Jika kalian bukan mahasiswa, bisa diganti isi job title masing-masing. Lanjut ke departemen. Kami di sini mengisinya asal kampus kami. Dan jika kalian ingin mengganti bahasa kalian, ingin mengganti bahasa kalian, bisa memilih ke akun Fluently Language. Dan bisa pilih sesuai bahasa yang kalian inginkan. Habis itu, kita lanjut ke username. Kalian bisa menulis username yang kita inginkan, dan bio juga bisa diisi yang kita inginkan. Dan selanjutnya, fitur-fitur dari Trello tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan, di sini sebagai social media planner. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki oleh Trello. Yaitu pertama itu ada board, kedua ada list, dan ada menu. Nah, di sini kita bisa ngebuat macam-macam jadwal project yang ingin kita kerjain, yang udah dikerjain, itu bisa lewat dari sini. Yaitu dengan cara ke board. Nah, di sini ada tulisan create new board. Kita create. Nah, titelnya kita bisa seterah nih. Misalnya misalnya Road Bumi. Nah, project kita
raut bumi, kita namain raut bumi. Dan kita bisa ganti covernya itu sesuai kemauan kita. Nah, di sini bisa warna dan juga bisa gambar. Kita pilih gambar. Dan di bagian sini juga ada pilihan private. Private itu ketika kita ingin sendiri kita bisa ngelihat. Dan workspace itu tim kita dan public. Karena kita ini bentuk kerja tim, maka saya memilih workspace. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman saya atau tim saya saja. Kita create. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini nih, teman-teman. Nah, di sini ini kita silang aja dulu. Nah, ini namanya list. 3 ini namanya fiturnya namanya list. Kita bisa ganti-ganti misalnya Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, jadwal-jadwal kuliah gitu. Karena kita di sini untuk project, jadi kita bisa ganti ini misal ongoing, to do, atau sedang ingin dikerjakan, dan ini sudah lagi dikerjakan, dan ini done. Ini selesai, project yang sudah selesai. Misal project kita kasih nama Raut Bumi, projectan kita Raut Bumi. Nah, kita bisa add card nih. Nah, add card itu nggak cuma satu ya. Di sini kita nggak terbatas, jadi bisa tambah lagi. Nah, di sini di bagian sini ada gambar pulpen seperti ini. Kita lihat ya. Nah, di sini ada table, edit tables, change member, change cover, move, copy, change date dan date. Nah, akan saya jelaskan nanti setelah ini. Oke. Nah, di project ini, di fitur ini kita bisa nih, kita kasih semisal ke member. Kita tugasin ke siapa? Misalnya ke Pebistri. Kita tugasin. Ke Pebistri. Nah, deskripsinya apa nih? Misalnya editorial plan selama sebulan untuk kebutuhan sosial media. Nah, oke. Nah, di sini juga ada label. Label ini fitur yang seperti sticky note tadi yang dibilang. Kita bisa tandain project ini warna biru semisal warna biru itu kita kasih nama tenang, kalem atau tenang. Jadi nggak keburu-buru. Kalau hijau itu selesai atau down, dan merah itu urgent. Tandanya harus dikerjakan. Nah, kita bisa nih, misalnya merah karena harus dikerjakan, jadi kita pilih merah. Nah, dan ada checklist itu seperti penanda. Di sini kita buat big ID coba. Nah, ini apa aja nih yang dibutuhin di big ID? Misalnya untuk editorial plan, poster selama 1 bulan, poster selama 1 bulan, poster aja ya, kita add. Terus ada video, terus caption. Nah, ketika udah misalnya posternya sudah selesai, bisa nih kita checklist, tandanya udah selesai. Video udah selesai, kita bisa checklist
Captionnya misalnya udah selesai, kita bisa checklist. Gampang banget kan teman-teman? Nah, terus juga ada due date. Due date itu kita bisa nandain project ini kita kerjainnya itu dari kapan, mau dari kapan sampai kapan. Semisal dari tanggal 1 dan kita kerjain deadline-nya itu tanggal 20. Nah, tinggal kita ke date, terus itu set. Nah, udah ada kan nih? Nah, udah ada kan nih? April di tanggal 1 sampai 20. Nah, kita balik lagi nih. Masih ada lagi. Ke cover. Cover itu kita bisa ganti-ganti sesuai yang kita mau warna. Misalnya warna apa nih? Merah. Bisa jadi penanda juga sih, atau foto. Kita bisa ganti. Kita kasih warna aja kali ya. Oke, kita kasih warna. Nah, kalau udah dikerjain atau sudah dikerjain itu kita bisa geser nih ke doing. Nah, doing. Kalau doing tandanya berarti ini sedang dikerjakan atau sudah hampir selesai. Ketika selesai kita juga bisa geser lagi. Sudah selesai. Nah, misalnya kita ada project lagi, kita bisa buat lagi di sini. Sama kita di add card. Nah, invite. Di sini kita bisa invite orang-orang yang bisa ngelihat board kita. Misalnya tim kita kayak tadi, Andini, Febristi. Kita bisa. Terus Muhammad Hilmi misalnya. Kita bisa di sini. Dan selanjutnya menu. Nah, fitur menu di sini ada change background, about this board ini tentang ini semua, dan change backgroundnya juga bisa diganti nih. Tuh. Kita bisa ganti-ganti sesuai yang kita pengen. Stiker dan lain-lainnya. Jadi semua bisa ngelihat, tim-tim kalian juga bisa ngelihat di sini, nggak cuman kalian doang, atau kita mau ke tim lain di satu akun juga bisa di sini. Gampang banget kan teman-teman semuanya? Ya. Oke, jadi Trello ini gampang ya. Terus manfaatnya juga banyak, kayak penggunaannya tuh fleksibel, terus kita bisa tahu deadline tuh kapan datangnya, terus kayak checklist dalam satu tempat, dan lain-lain. Oke, segini aja tutorial dari kami. Semoga kalian semua bisa paham apa yang barusan kita jelaskan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Your love is rated X. That means you're extra, extra.